Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hafizah Gani Hayudina MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan serta teman-teman kelas E yang kami banggakan. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi tentang daftar pustaka, konsep dan penulisannya. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Arfiatul Aini dengan NIM 2319002, Nur Aida Fitriani dengan NIM 2319118, Rizka Yulfiana dengan NIM 2319180. Silakan bisa disimak video penjelasan dari kelompok kami. Materi yang pertama ada pengertian daftar pustaka. Menulis daftar pustaka merupakan kemampuan menulis sebuah daftar yang mencantumkan spesifikasi sebuah buku atau sumber rujukan yang meliputi judul dari buku, nama penulis buku, kota terbit, penerbit buku, serta informasi lainnya yang berhubungan dengan aturan penulisan. Daftar pustaka biasanya diletakkan di halaman terakhir sebuah buku, disusun secara teratur dan berurutan berdasarkan abjad. Sedangkan daftar pustaka sendiri merupakan daftar yang menuliskan beberapa judul sebuah buku, nama penulis, kota terbit, penerbit, dan lain-lainnya diletakkan pada posisi akhir suatu tulisan atau buku yang penyusunannya berdasarkan abjad. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari adanya daftar pustaka. Jadi daftar pustaka ini yang pertama memiliki fungsi sebagai apresiasi kepada penulis yang telah menuangkan pemikirannya dalam sebuah karya atau sebuah buku, jurnal, dan lain sebagainya, sehingga bisa kita jadikan referensi dalam penulisan kita. Selain itu, adanya daftar pustaka itu memberikan kesempatan kepada pembaca jika dibutuhkan untuk menemukan referensi yang dibutuhkan. Bahkan juga sebagai apabila pembaca ingin mengetahui lebih dalam terkait hal tersebut, bisa dibaca lebih dalam referensi kita dalam daftar pustaka tersebut. Misalnya dalam penelitian kita mencantumkan buku tentang penulisan daftar pustaka, maka apabila pembaca ingin mengetahui lebih jelas tentang materi daftar pustaka itu, pembaca bisa membaca dari bukunya tersebut. Selanjutnya, adanya daftar pustaka ini menunjukkan bahwa tulisan atau informasi yang kita buat itu tidak berasal dari pemikiran kita saja, melainkan juga dari pemikiran-pemikiran oleh para ahli atau para peneliti yang telah melakukan penelitian terlebih dahulu. Selanjutnya, fungsi dari daftar pustaka itu untuk mengantisipasi adanya tuduhan plagiasi dalam penulisan kita. Jadi apabila ada keraguan dari para pembaca, itu bisa dikuatkan dengan adanya daftar pustaka tersebut. Selanjutnya, cara penyusunan daftar pustaka. Secara umum, daftar pustaka itu ditulis bergantung pada cara penunjukannya dalam naskah, yaitu ada 3 cara penulisan. Yang pertama itu ada cara nama dan tahun, yang kedua ada cara sistem kombinasi abjad dan nomor, dan yang ketiga itu ada sistem nomor. Yang pertama ada sistem cara nama dan tahun. Jadi pertama itu mencantumkan nama dan tahun terbitannya. Misalnya ada buku yang ditulis oleh Pauli, maka penulisan dalam daftar pustaka itu ditulis nama terlebih dahulu, nama Pauli. Setelah itu buka kurung tahun terbitannya. Apabila tahun terbitnya itu 1970, maka penulisannya itu Pauli, buka kurung 1970, tutup kurung.
itu apabila ditulis oleh satu nama saja. Apabila ditulis oleh dua penulis, maka penulisnya itu contoh Pauli dan James buka kurung 1970 tutup kurung. Selanjutnya, apabila ada 3 penulis, itu bisa ditulis nama pertamanya saja, nama penulis pertama saja. Contoh Pauli, DKK, setelah itu tahun terbit. Berarti penulisnya itu Pauli, DKK, buka kurung 1970 tutup kurung. Namun apabila hanya ada 3 penulis saja, itu bisa dituliskan semua namanya. Berarti contoh Pauli, James, Hartono, buka kurung 1970 tutup kurung. Selanjutnya itu ada sistem kombinasi abjad dan nomor. Jadi kombinasi abjad dan nomor ini, kutipan kepustakaan dalam naskah diberi nomor sesuai dengan nomor pada daftar kepustakaan yang disusun secara abjad. Jadi urut penulisannya itu antara daftar pustaka 1, kedua, ketiga itu urut sesuai dengan abjad. Apabila ditulis referensi pertama itu ditulis oleh Abdullah, yang kedua Baihaqi, yang ketiga Cak Hanun gitu, berarti urut antara abjadnya, urut secara abjad. Selanjutnya itu dengan sistem nomor. Jadi setiap kutipan dalam naskah itu diberi nomor secara berurutan, dan susunan daftar kepustakaan juga mengikuti urutan tercantum dalam naskah dan tidak secara abjad. Dalam sistem nomor ini, nama semua penulis ditulis untuk jumlah penulis sampai 6. Bila jumlahnya lebih dari 6, itu berarti sama seperti yang awal, 3 penulis dicantumkan, setelah itu DKK dan tahun terbit. Atau bisa ditulis dengan hanya 3 penulis pertama dan diikuti dengan kata @al. Selanjutnya itu ada cara penulisan kepustakaan dalam daftar pustaka yang berasal dari berbagai sumber informasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Cara penulisan kepustakaan dalam daftar pustaka yang berasal dari berbagai sumber informasi. Informasi dapat diambil dari berbagai sumber yang secara garis besar dapat dibagi dalam 3 kelompok dan beberapa subkelompok sebagai berikut. Yang pertama, kelompok buku ajar, textbook atau monografi. 1. Penulis perorangan. A. Nama penulis, tahun terbit, judul buku, dicetak miring atau digaris bawahi ya. Terus kemudian edisi dan volume. Kemudian nama penerbit, tempat terbit cukup 1, kota tempat buku diterbitkan, halaman yang dibaca. Contoh Stones, H.H.1962, Oral and Dental Disease, ed, keempat Livingstone, Edinburgh, HLM, 47 sampai 52. Kemudian kumpulan karangan beberapa penulis dengan 1 atau beberapa editor. Ada nama penulis, tahun terbit, judul karangan atau bab diikuti kata dalam atau in. Kemudian judul buku dicetak miring atau digaris bawahi, nama editor, edisi, nama penerbit, tempat penerbit cukup 1. Halaman yang dibaca. Contoh Burkett, L.W.1977, widely licensed dalam Burkett's Oral Medicine, Diagnosis and Treatment, Malcolm A. Lynch, ed, ke7.jb, Lippincott, Philadelphia, HLM, 49 sampai 55.
Kemudian buku yang dikarang oleh lembaga. Ada nama lembaga, tahun terbit, judul buku, dicetak miring atau digaris bawahi, edisi dan volume, nama penerbit, tempat terbit, cukup 1, halaman yang dibaca. Contoh, US General Accounting Office .1989.8 forecasting undercount of cash and lack of key data weaken exciting estimates US General Accounting Office Washington DC. Kemudian buku terjemahan, ada nama penulis, tahun terbit, judul buku, dicetak miring atau digaris bawahi, penerjemah, nama penerbit, tempat terbit, halaman yang dibaca. Contoh, Funview Morgan .1988 ludah dan kelenjar ludah arti bagi kesehatan gigi penerjemah .2 Abiono R dan Suryo S Gajah Mada University Press Yogyakarta halaman .184. Kemudian kelompok majalah atau jurnal, satu artikel yang ditulis penulis, ada nama penulis, tahun terbit, judul artikel, nama majalah, bila disingkat pakailah singkatan resmi seperti tercantum dalam buku Indeks Medicus atau Indeks Studental Literatur tahun terakhir. Nama majalah dicetak miring atau digaris bawahi. Volume majalah diikuti tanda .2 halaman yang dibaca. Contoh, Max Uniu, W.G. Danwood, R.E.1989 The Role of Dentistry in Patients Undergoing Bone Marrow Transplantations Bridge Dental Journal .7.2 229 sampai 234. Kemudian artikel yang ditulis badan atau lembaga, cara menulisnya sama seperti di atas, hanya nama penulis diganti dengan nama lembaga. Contoh, WHO World Health Organization 1978 Definition of Leukplakia and Related Lesions .2 NI2 Studies on Presensor oral med oral patol 46.2 517 sampai 539. Kemudian kelompok makalah yang telah dipresentasikan dalam seminar atau simposia atau kongres tetapi tidak dipublikasikan. Ada nama penulis, tahun penyajian, judul makalah, nama forum penyajian dicetak miring atau digaris bawahi, kota, bulan dan tanggal penyajian. Contoh, Smith, J.1975 New Against of Cancer Chemotherapy .3 RD Annual Meeting of the American Cancer Society New York 2 Juni 3 sampai 4. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami tentang daftar pustaka, konsep dan strategi penulisannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.